Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbiasa sekian banyak umat Islam membaca surat Al-Kahfi hari Jumat atau sejak malamnya atau pagi-pagi. Kemudian ada yang merasa terganggu kebiasaan mereka sehubungan dengan ada seorang yang menyatakan bahwa membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat termasuk bid'ah. Memang cukup merasa terganggu kalimat itu, sebab tentu membaca surat tertentu yang sempatnya pamannya hari tertentu ya sama dengan membaca surat-surat yang lainnya. Tapi kalau dibiasakan, ditetapkan surat Al-Kahfi setiap Jumat atau malam Jumat, itu kan membuat syariat baru. Umpamanya ada pernyataan seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu membaca surat Al-Kahfi? Pertama, Al-Quran adalah komunikasi setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan surat apapun tentunya adalah sangat-sangat bermakna di hadapan Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hadis ini sangat populer. Jadi membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, surat manapun, jelas itu merupakan satu praktik ibadah yang sangat-sangat terpuji, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap umpamanya orang mempertanyakan, pokoknya yang ingin ditanyakanlah khusus tentang surat Al-Kahfi. Bagaimana sebenarnya membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat? Kan hadis-hadisnya adalah dhaif, lemah. Ya, apabila ditemukan ada hadis yang dhaif, biarkan saja berlalu. Selama memang ada hadis yang sahih, maka yang dapat kita jadikan pegangan adalah hadis yang sahih. Sekiranya ada orang yang berkata, selama ada yang dhaif, maka yang sahih adalah tidak bisa dipakai. Bila itu yang dijadikan pegangan, tidak mustahil hampir semua hadis akan dibuang. Ya, karena sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, juga diriwayatkan oleh yang lain-lainnya, yang ternyata sanadnya juga ada yang lemahnya. Tapi tentu kita jadikan yang kuatnya yang dijadikan pegangan oleh kita. Betulkah ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat? Ya, antara lain dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim jilid 4 halaman 557 menyebutkan an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat thumma kharaja ila ad-dajjal lam yusallat alaihi aw lam yakun lahu alaihi sabilun. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan lalu nanti keluar pada musim atau pada zamannya Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan mampu menguasainya, atau tidak jalan bagi Dajjal untuk menguasainya. Enggak, yang dimaksud surat Al-Kahfi di sini khusus tentang malam Jumatnya. Ya, baik, kalau gitu kita lihat hadis yang berkaitan dengan malam Jumat. Dari perawi yang sama, hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu atau wa lam yukharrijahu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, maka dia akan mendapatkan cahaya ma baina jum'atain, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya.
cahaya qalbu, cahaya pikiran, tentu bukan cahaya fisik ya, bukan cahaya matahari, cahaya lampu, listrik, tetapi cahaya qalbu, cahaya berfikir. Artinya orang yang membaca surat Al-Kahfi dengan tepat, dengan benar, dia akan mendapatkan bimbingan ilahi untuk supaya dia berfikir yang bermakna, berkeyakinan yang lurus. Diharapkan mudah-mudahan ucapan-ucapannya pun akan selalu berguna bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan umatnya. Kalau sudah diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya tentu para ulama ahli sunnah, ahli hadis mengakui terhadap kitab karya Al-Hakim ini termasuk yang dijadikan sebagai pegangan. Karena jalur sanad yang digunakan oleh Al-Hakim itu adalah sebetulnya sanad Imam Bukhari dan sanad Imam Muslim. Namun tidak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim kepada susunan atau kepada kumpulan kitabnya. Maka Al-Hakim merasa berkepentingan untuk memelihara hadis tersebut karena jalurnya adalah tepat, sehingga kitabnya diberi nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan secara umum para ulama dunia menggunakan hadis yang tercantum dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Bila ditemukan ada hadis yang lain yang dinyatakan adalah lemah, ya tentu kita tidak melihat yang lemahnya, kita melihat yang sahihnya. Bagaimana terkait dengan pernyataan bahwa al-jarhu muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarh atau kecelaan lebih dikedepankan dibanding dengan pengakuan keadilan? Itu bukan ditujukan kepada kedudukan satu hadis, tapi kepada seorang atau dua orang perawi yang menurut yang lain ini adalah thiqah, tapi yang lainnya lagi adalah tidak thiqah. Itu pun tidak sepakat ulama hadis. Sebab kata sebagian ulama, kalau sekiranya kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil selamanya, tidak mustahil semua hadis akan terbuang. Sebab karena itu sebahagian ulama hadis menyebutkan justru sebaliknya, bahwa at-ta'dil muqaddamun ala jarhi. Ya, itulah ulama. Semuanya adalah pemikiran mereka yang tentunya kita sewaktu memang menyadari bukan ahli hadis, bukan yang memang memperdalam ilmu hadis dari berbagai segi, maka ketika diungkap hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Al-Mustadrak ala Sahihain, ya insyaallah kita dapat merasakan ketentraman, ketenangan. Jadi yang dapat dijadikan sebagai sumber atau pegangan terkait dengan membaca surat Al-Kahfi hari Jumat adalah hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain jilid 2 halaman 399 untuk cetakan ini. Mungkin ada yang berbeda untuk nomor hadis atau nomor halaman ya. Bukan nomor hadis tapi nomor halaman bisa jadi berbeda. Demikian hamba-hamba Allah yang dirasa perlu untuk disampaikan terkait dengan ada pertanyaan barusan sebelum sholat Isya. Ada yang bertanya kepada saya, betul baca surat Al-Kahfi hari Jumat itu adalah bid'ah, hadisnya dhaif? Iya, saya bilang nanti akan saya buka dulu hadisnya. Ya alhamdulillah sekarang ada waktu untuk menyampaikannya. Semoga bermakna bagi orang yang sudah terbiasa membaca surat Al-Kahfi. Jangan dihentikan, silakan lanjutkan. Dan tentunya bagi yang belum terbiasa diharapkan tidak melarang yang sudah terbiasa. Demikian hamba-hamba Allah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.